Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di dalam majelis Nurul Husna. Yang kita lihat alhamdulillah setiap bulan progres demi progres yang insya Allah habis lebaran rampung pembangunannya. Para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita sampai kita wafat kelak insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, duduk di majelis ilmu, mau lagi dibangun, enggak lagi dibangun, mau di dalam, mau di luar, rasanya nikmat aja. Betul apa kagak ibu-ibu? Rasanya nikmat aja. Kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada sembarang hambanya. Allah hanya berikan kenikmatan surgawi. Jadi bu, nikmat itu ada dua ya. Ada kenikmatan duniawi, ada kenikmatan surgawi. Kalau kenikmatan duniawi itu cuman makan, minum, tidur ya, dikasih tidur enak, itu nikmat duniawi semua bu. Adapun nikmat surgawi itu cuman orang-orang yang dipilih sama Allah. Katanya dibilang innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu ngasih kenikmatan dunia kepada orang yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Ya bu ya, orang yang dicinta sama yang nggak dicinta, artinya mau dia pelaku dosa ataupun dia pelaku taat, semua bakal dikasih dunia sama Allah. Mau dia orang yang muslim ataupun bukan, semua bakal dikasih dunia sama Allah. Tapi kalau untuk urusan wala yu'til akhirah illa man yuhib, tapi Allah nggak bakal kasih akhirat kecuali cuman kepada hambanya yang dia cintai aja. Makanya orang kalau ngerasain duduk di majelis ilmu rasanya beda, karena nikmat ini adalah nikmat surgawi atau nikmat ukhrawi. Makanya Nabi sebut kiasannya idza marartum biriyadil jannah farta'u, katanya. Kamu kalau lewat taman surga suruh mampir. Bahkan majelis semacam ini disebutnya taman dari tamannya surga. Yang kelihatan bukan zahirnya, tapi lebih kelihatan batinnya. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang kalau kita duduk di majelis ilmu lupa makan ya bu ya. Bener apa kagak? Beneran lupa makan? Kayaknya kagak. Makan inget juga ibu. Ya, lupa makan. Artinya biasanya orang kalau datang ke majelis ilmu dapat makanan gak dapat makanan, hatinya lapang aja. Betul apa kagak? Kebagian kue gak kebagian kue, hatinya lapang aja dia. Betul apa kagak? Hatinya ikhlas, hatinya ridho ya. Kenapa? Soalnya dia habis dapetin nikmat yang gak bisa dibandingin dengan nikmat dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu.
Allah kasih kita kesempatan waktu demi waktu, bulan demi bulan, sehingga pada hari ini kita bertemu dalam kesempatan tawakufan. Tawakuf sementara, mestinya Bu, tiap dari kita yang hadir tawakufan tuh nangis. Kenapa kita nangis? Karena berarti kita bakal lama gak ngerasain nikmat ini. Kita bakal lama gak ngerasain kumpul bareng begini. Mestinya tiap kita hadir tawakufan kita sedih. Kenapa kita sedih? Karena kita ngerasain ada nikmat yang rutin kita dapat, tetapi kenikmatan itu akan tertunda sementara waktu selama majelisnya tawakufan. Bu, ada yang tahu besok kira-kira masih hidup apa kagak? Jangankan besok ya, sejam ke depan, semenit ke depan kita nggak ada yang tahu. Begitu juga dengan nasib kita setelah Lebaran. Nabi SAW begitu masuk bulan Rajab kan doa. Ibu pada apal deh doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nabi minta dikasih berkah sama Allah di bulan Rajab sama Sya'ban, tetapi Nabi meminta kepada Allah wa ballighna Ramadan. Doanya beda tuh, padahal kalau Nabi mau sambung bisa aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, bisa aja. Tapi sama Nabi dipisah. Kenapa doa itu kemudian menjadi wa ballighna Ramadan? Karena Nabi mau ngasih tahu sama kita betapa berharganya kalau sampai umur kita sampai di Ramadan. Kalau sampai kita dikasih umur sama Allah panjang, ngerasain lagi ketemu sama Ramadan, maka betapa beruntungnya kita, karena itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi kepengen umurnya bisa sampai ketemu Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Yang mudah-mudahan kita berharap semua dari kita umurnya dikasih panjang sama Allah, bisa ngerasain lagi bulan suci Ramadan dengan segala macam anugerahnya yang Allah limpahkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa puasa itu ada. Ya. Bahkan ada yang namanya puasa dikenal dengan puasa Nabi Daud. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi kita Muhammad, itu semua umatnya ada kewajiban puasanya. Makanya ayatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah mencatat kewajiban kita berpuasa seperti Allah mewajibkan berpuasa kepada umat sebelum kita. Tapi kagak ada yang punya bulan Ramadan. Gak ada yang punya bulan Ramadan kecuali umat Nabi Muhammad. Emang Ustazah Ramadan ada apa? Ramadan ada ampunan. Yang mana ampunannya itu dalam sebuah riwayat Ramadan ila Ramadan kaffara ma bainahuma. Berarti kalau ada orang, di belakang rame banget sih. Kalau ada orang umurnya sampai ke Ramadan lagi, berarti dia punya dosa setahun gugur. Ramadan ila Ramadan kaffara ma bainahuma. Ramadan ketemu Ramadan penggugur diantaranya. Jadi selama 1 tahun Ramadan kemarin ketemu Ramadan lagi, ada dosa yang kita buat dari dosa-dosa kecil. Kita ngomongnya dosa kecil aja deh. Dari dosa kecil, semua dosanya digugurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ampunan, ada rahmat. Allah limpahkan rahmat di hari pertama sampai hari ke-10. Rahmat ditebar. 10 yaitu hari ke-11 sampai hari ke-20 ampunan ditebar. Adapun hari 21 sampai ke-30-nya apa yang Allah sebar? Idgun minanar.
Allah lepaskan belenggu api neraka dari dia. Artinya bisa dibilang orang ini dijamin gak bakal masuk neraka. Dibebasin, kalau tadinya tercatat penghuni neraka, dibebasin sama Allah dari penghuninya neraka. Ini bukan sembarang hadiah, Bu. Oleh karena itu, karena Ramadan itu spesial, bulannya luar biasa, maka orang yang layak untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang spesial itu juga gak sembarang orang. Jadi kita jangan percaya diri dulu nih istilahnya. Orang kalau mau dapat sesuatu yang besar harus lihat-lihat dulu yang mau dikasih siapa. Betul apa kagak? Kadang kita mau sodakoh aja, kita mau sodakoh lihat dulu yang dikasih betulan butuh apa kagak. Iya kan? Betulan kira-kira ngasih dia manfaat apa kagak. Betulan kira-kira orang ini waktu dikasih bakal dapat sesuatu yang emang pas apa kagak. Itu kan begitu kita. Sama Allah waktu mau ngasih nikmat sama hamba, Allah lihat dulu nih orang kalau dikasih kira-kira tahu syukur apa kagak. Nih orang kalau dikasih ibaratnya tuh nikmat, ini orang bakalan tambah taat apa kagak. Ini orang kalau dikasih bakalan semakin berubah dari perilaku buruknya atau tidak. Itu bakal dilihatin sama Allah. Jadi Allah nggak serta merta main kasih aja. Walaupun yang dibagi banyaknya nggak terhingga, tetapi yang dibagi cuman orang pilihannya. Ingat tuh, orang pilihan. Makanya banyak yang diingatkan sama Nabi, jangan sampai datang Ramadan dia kagak kecipratan yang Allah bagi di bulan Ramadan. Ada golongan ternyata orang-orang yang Ramadannya masuk, umurnya sampai, berarti kesempatannya ada, tetapi justru dia bagian orang yang gak dapat apa-apa. Dalam sebuah khutbah Nabi SAW mau khutbah naik ke atas mimbar, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi mau jalan ke mimbar, Nabi amin amin amin, tapi gak ada doanya. Gak ada doa. Tapi sahabat dengar Nabi bilang amin. Jalan dikit lagi amin. Jalan dikit lagi amin. Habis selesai khutbah, udah kelar selesai sholat, sahabat beraniin diri nanya, Rasul, tadi kami dengar kau ucap amin tapi gak ada doanya. Ada apa gerangan wahai Rasul? Maka kemudian Rasulullah berkata, barusan Jibril datang kepadaku. Apain Jibril datang? Jibril bawa doa. Jadi doanya yang doa Jibril, yang aminin Nabi. Man adraka Ramadan, siapa orang yang sampai di bulan Ramadan tapi dia masih jadi siapa? Masih jadi tukang mudminul khomri, masih jadi tukang doyan minum-minuman terlarang, atau bukan minum tapi kerja mendapat andil bagian dari minuman terlarang. Enggak dapat andil, cuman tenaga kerja, tukang gotong botol minuman, tukang nuang botol minuman, atau tukang nganter minuman ke meja orang yang minum, semuanya satu kesatuan kata Nabi. Ingat tuh, Allah jauhin kita, anak keturunan kita dari minuman yang Allah larang, insya Allah. Tuh perhatiin, siapa yang sampai Ramadan tapi masih dengan tingkah lakunya mabok-mabokan, minum minuman terlarang, Allah haramin dia dari rahmatnya, dari ampunannya, dari segala kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Gul amin, kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Fagultu amin. Nabi bilang saya aminin doanya Jibril, amin. Orang datang Ramadan tapi masih doyan minum minuman terlarang,
dia dijauhin dari Allah. Gul amin, bilang amin, fagultu amin. Kedua, man adrak Ramadan, siapa lagi orang yang sampai di bulan Ramadan tapi dia masih jadi siapa? Agun li walidih, durhaka sama orang tua. Punya orang tua ngomongnya kasar, ngomongnya sekata-kata, nyinggung perasaan. Namanya kita hidup, Bu. Orang hidup kalau mau ditanya kita banyak salah sama siapa? Sama yang serumah sama kita. Dari yang serumah paling banyak sama siapa? Sama yang sekamar sama kita. Ibu sekamar sama siapa? Sama laki kan? Ada paling banyak dosa sama laki itu. Atau kalau udah nggak ada lakinya paling banyak sekamar sama siapa? Kebetulan ibunya, kebetulan bapaknya misalnya, atau kebetulan anaknya umpamanya. Pokoknya sama yang orang paling sering sama kita, paling sering kita salah sama dia. Ukurnya gitu aja. Sering sama suami pasti banyak dosa sama suami. Sering sama orang tua pasti banyak dosa sama orang tua. Kenapa? Namanya kita manusia. Ada titik lelahnya, capeknya, tahu-tahu kalau ngomong seenaknya. Itu kalau nggak sengaja aja ada dosanya, apalagi sengaja. Allah kan ingetin, fala taqul lahuma uffin. Allah ingetin, jangan omong sekata-kata sama orang tua, apalagi sampai menentang, walaupun hanya dengan kata uff. Uff itu kan 2 huruf, Bu. Ibaratnya kalau kita ini bahasanya begini doang nih. Yaelah. Bahasa gitu kan orang Betawi ya. Apa aja, apalagi secara sengaja terang-terangan ngomong kasar. Mak bisa apa enggak mak? Kalau makan tuh jangan kotor. Ngomongnya ngangkat, gayanya orang Betawi. Kita kalau ngomong emang begitu katanya ngomong. Nah, Allah suruh ngomong sama orang tua bukan begitu, ngomongnya yang baik. Walaupun kamu punya logat orang Betawi. Ada lagi logatnya orang Manado. Kalau ngomong gimana? Mah? Orang Manado ngomongnya gimana? Pangan apa kita? Nah, bahasanya begitu, ngomong seenaknya. Punya logat kek, nggak punya logat. Ngomong sama orang tua harus baik. Kita dipesenin sama Allah bersikap baik sama mereka. Makanya yang masih punya orang tua jagain yang benar, sayangin yang benar, rawatin yang benar. Ntar yang paling dikangenin sama kita panggilan nama kita yang disuarain sama mulut dia. Tahu nggak? Jadi masih ada, jagain. Dan ingat, kalau sampai ada masih ngeganjel di hati kita sama orang tua, ketemu Ramadan kita nggak sempat minta maaf, minta ridho, orang tua masih ngebekas di hatinya sikap kita yang buruk, datang Ramadan abadahullah, Allah jauhin dia dari Allah. Gul amin, kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Fagultu amin. Durhaka sama orang tua, jauh dari Allah. Ramadan bukan dekat, jauh dari Allah. Amin, aminnya malaikat, aminnya Rasulullah. Yang ketiga, siapa yang sampai lagi Ramadan terus di hatinya masih punya syahna wal baghdha. Jangankan Ramadan, kita ketemu lagi nih poin, entar nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah ampunin semua dosa-dosa para hamba kecuali, ada kecuali. Kecuali siapa? Siapa yang di hatinya menyekutukan Allah dan siapa yang masih punya unek-unek sama sesama saudaranya. Kayak yang terakhir siapa? Siapa yang sampai Ramadan masih punya unek-unek ngeganjel di hati, unek-unek kesel di hati,
Masih ada silaturahmi yang putus. Masih ada orang yang ogah mau ditegur. Masih ada orang yang kalau datang dia plengos madep sono, yang satu madep sono. Gitu. Ada sebelahan kagak kayak kenal. Nggak kenal, nggak teguran, nggak. Ada yang begitu. Kadang-kadang yang sedih kan sesama majelis ya. Gimana sih? Romannya yang iya itu yang paling-paling itu. Enggak. Jadi kadang-kadang yang bikin sedih kan begitu. Kalau ini urusannya sama orang-orang gak kenal Allah dan Rasulnya, kita aja masih sedih dan mereka masuk kategori orang rugi. Nah kalau terjadinya sama orang-orang di majelis, sesama majelis, ketemu kayak kagak kenal, yang sebelahnya ditegur mana aja, yang atu dianggurin nggak ditegur-tegur, katanya yang kagak ditegur, emang gua ngarep ditegur sama lu, samaannya dua-duaan, kagak ditegur dia juga lebih ogah negor, bukannya nggak ditegur malah dia yang negor, kan bikin orang malu gitu ya, diplengosin kita salamin, dicuekin kita yang tegur, iya betul gak? Ada orang cemberutin kita yang senyumin gitu, kan mestinya gitu. Ini malah kamu bisa, gua juga bisa, Betawi banget sih, gitu. Janganlah serem. Kalau sama orang majelis lebih nyedihin. Ngaji, nuntut ilmu, belajar bareng-bareng, sama-sama meraih kebaikan, sama-sama duduk di tempat kemanfaatan, tetapi di hatinya punya hawa belum bisa dia kalahkan. Nah, dari sini gimana? Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Jibril bilang, siapa yang datang Ramadan tapi di hatinya masih punya sangkutan masalah yang belum terselesaikan, yang bikin akhirnya antara dia dengan yang satunya jadi punya masalah. Apa yang jadi masalahnya? Yang jadi masalah terbesarnya ab'adahullah, Allah jauhin dia. Qul amin, kata Jibril, wahai Muhammad katakan amin. Faqultu amin. Aminnya diiyahin sama Nabi. Ibu, makanya sekarang momen tawakufan, momen kita mau menuju Ramadan, kalau Allah izinkan umur dikasih panjang, ketemu lagi kita Ramadan, jangan sampai Ramadan datang ada kriteria 3 golongan ini sama kita, Bu. Maka kita belajar dari sekarang. Wabil khusus sebelum ketemunya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban juga bulan mulia, di bulan ini yang bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau jaduin bulan ini bulannya kita mulai siap-siap untuk Ramadan. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban udah gak ada lagi catatan buruk antara kita sesama kita. Begitu datang malam nisfu Sya'ban, hati udah penuh lepas maafin semua kesalahan orang. Begitu datang malam nisfu Sya'ban, kita udah gak punya lagi kekesalan, kedengkian, kebencian kepada sesama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan malam nisfu Sya'ban, doa-doa kita semua tidak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat bersihnya hati, Bu. Bersihnya hati. Oleh karena itu di momen tawakufan ini, ayo kita sama-sama belajar untuk merelakan. Barangkali siapapun dari kita punya kenalan, ada yang mungkin meninggalkan luka bekas di hati kita. Sekarang kita maafin, udah deh kelarin aja, kagak ada mau sangkutan sama siapa-siapa. Ibu tahu bahagia yang paling sederhana. Jadi orang mau bahagia, jangan repot-repot mau senangnya kebanyakan, karena bahagia yang paling sederhana itu apa?
tidak pernah menyakiti orang. Orang kalau udah gak pernah nyakitin orang, insya Allah mau hidupnya punya gak punya, rumahnya besar gak besar, punya anak gak punya anak, punya pasangan gak punya pasangan, hidupnya bahagia aja. Tapi kalau orang masih punya nih urusan di hati, apalagi pernah menyakiti orang, ini bukan cuma tentang kita yang tersakiti mulu, kadang-kadang kita juga suka nyakitin orang. Betul apa enggak? Orang mau punya uang sebanyak apa, mau punya rumah sebesar apa, mau punya anak pinter-pinternya seapa, bahkan mau punya pasangan yang gantengnya seapa, gak bakal bahagia. Kenapa? Pernah nyakitin orang, pernah lukain orang. Maka kita jaga. Ini momentum dimana kita tawakufan majelis kita sementara. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah kuatkan hati kita untuk mudah memberi maaf kepada orang lain. Dan ya Allah maafkan kita kalau selama ini kita pernah menyakiti orang lain. Ya Allah mudah-mudahan orang-orang yang dulu pernah tak sengaja terlontar kata kita yang menyakiti perasaannya, Engkau gerakkan hati mereka untuk memaafkan kita semua ya Allah. Dan hari ini ya Rabb, Engkau sebagai saksinya, siapapun orang yang pernah nyakitin saya, yang pernah lukain saya, yang pernah jahatin saya, yang pernah ngomongin saya, yang pernah jelas-jelas menikam saya, yang pernah jelas-jelas menzalimi saya, aku maafkan semua salahnya dia ya Allah. Aku maafkan semua kezalimannya ya Allah, hanya semata-mata karena aku berharap maafmu ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua doa kita, harapan kita, dan semua yang kita minta sama Allah berkat daripada kemuliaan bulan-bulan mulia. Hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ketemu bulan Ramadan. Insya Allah kemuliaan di bulan Sya'ban Allah bagi kita semua, kemuliaan di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita semua. Allah kasih kita rahmatnya, Allah kasih kita ampunannya, Allah juga bebasan kita dari belenggu api nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doain Bu Ustazah Aluya, Habib Yahya, anak-anaknya dan anak didiknya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majelis ilmunya. Mudah-mudahan ibunda dari Habib Yahya Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan imannya. Dan insya Allah mudah-mudahan anak keturunan dari mereka semua, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh solehat, insya Allah menjadi penerus generasi dari pejuang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semua dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku guru tetap yang mengajar rutin di Majelis Ta'lim Nurul Husna, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila selama saya mengajar ada terdapat kesalahan, kekhilafan baik disengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan memaafkan saya. Adapun ibu-ibu seperti di mana tempat saya biasa menyampaikan, kalau ada yang punya salah, yang ngomongin saya, yang mungkin pernah nyinyirin saya, ya mungkin siapapun saya maafin semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita saling maaf-maafan. Mudah-mudahan sampai ketemu habis lebaran dalam keadaan sehat walafiat. Ya insya Allah mudah-mudahan kita kembali lagi bersih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu semua atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.